Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kasih sayang kepada kita. Sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada narasumber kita di kajian pagi ini, yaitu Ustadz Dr. Andang Heryahya, MPD, IMPD. Dan kajian pagi ini bertemakan sikap kepahlawanan yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Alhamdulillah. Nuhun pisan Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat bergabung. Karena waktunya sekarang sudah singkat, waktu di Eropa sudah kembali normal ya, jadi perbedaannya 6 jam dengan Indonesia. Maka saya langsung saja memperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Andang Heryahya MPD. Mungkin saya manggilnya biar lebih gampang, biar lebih akrab, Ustadz Andang kumaha. Baik. Mangga. Baik. Kali ini kita mengambil tema yang ada ada hubungannya dengan kepahlawanan karena memang tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Tapi kan kalau pahlawan yang kita ingin maksud di sini adalah kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kita sebagai perantauan, apalagi sebagai muslim dan muslimah yang mencoba untuk selalu istiqomah, saya rasa itu juga adalah salah satu ciri-ciri kepahlawanan seperti itu. Sebelum kita memulai kajian, saya ingin membacakan biodata singkat dari beliau. Dr. Andang Heryahya MPD ini lahir di Ciamis, sama seperti ibu saya lahirnya juga di Ciamis. Dia menempuh pendidikan dari SD hingga SMA di Ciamis juga, dan pendidikan terakhirnya yaitu S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Beliau ini memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak. Saya hanya membacakan beberapa saja, yaitu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Institut Tazkiyah tahun 2019 hingga sekarang. Beliau juga dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Perguruan Islam MDF Program Tahfiz Quran SMPIT, SMAIT, dan BMT Ciamis tahun 2015 hingga sekarang. Pengalaman beliau juga sangat banyak, saya hanya membacakan beberapa juga, yaitu contohnya misalkan beliau dipercaya untuk bekerja dalam Pokja Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2012 dan 2021. Kemudian beliau juga pernah sebagai pengarah kegiatan workshop kurikulum ekonomi bagi guru ekonomi dan pendidikan agama tahun 2019. Kemudian beliau juga pernah sebagai salah satu anggota tim perumus dan pengembang kurikulum ekonomi syariah Prodi Tadris IPS Tazkiyah tahun 2018 dan 2020. Kemudian beliau juga pernah menerbitkan beberapa buku dan juga karya ilmiahnya. Salah satunya adalah buku Sejarah Pendidikan Masyarakat yang diterbitkan tahun 2015. Kemudian ada lagi beberapa buku lainnya. Buku lainnya itu adalah, sebentar ya, karena saya harus lihat. Nah, ini dia buku-buku dan karya ilmiahnya, yaitu selain buku tentang sejarah pendidikan, beliau juga menerbitkan buku, yaitu buku model pendidikan keaksaraan usaha mandiri berbasis keuangan mikro syariah. Dan masih banyak pengalaman kerja beliau lagi. Tapi untuk menyingkat waktu, kita akan mendengarkan kajian dari beliau. Mangga Ustadz Anang, waktunya 45 menit. Alhamdulillah, terima kasih Teh Dini. Senang sekali di Pak Silaturahim. Mudah-mudahan bisa membawa kepada kebaikan kita semua ya. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sore hari ini di Bogor, di Jakarta, cerah dan saya sangat bahagia bisa silaturahim. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, yang gemar, yang senang dan mencintai silaturahim akan dibukakan kebaikan dan pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita sehat walafiat di saat saudara-saudara kita yang lain sakit. Semalam mungkin kita lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mata kita di waktu dini hari masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian malam juga mungkin kita lupa tidak berzikir, tidak mendawamkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita juga lupa ketika mau tidur nonton TV, nonton bola atau nonton sinetron kemudian tertidur. Tapi Allah masih memberikan kepada kita kaki ini bisa bergerak. Padahal tidak sedikit saudara-saudara kita yang lain di rumah, di puskesmas, di rumah sakit. Di Bogor itu ada sekitar lebih dari 70 rumah sakit, puskesmas juga demikian, hampir di setiap kecamatan bahkan kelurahan. Di Jakarta rumah sakit luar biasa banyak sekali dan itu penuh. Bahkan antri. Mereka semuanya sakit. Ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa melihat, ada yang bermasalah dengan perutnya, ada yang bermasalah dengan telinganya, ada yang tidak bisa berjalan karena lumpuh. Teteh-teteh sekalian, hari ini kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Mata kita masih bisa berfungsi dengan baik, telinga juga demikian ya. Kaki juga gagah bisa berjalan. Mudah-mudahan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita optimalkan untuk memperbaiki nama baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga nabi kita Muhammad SAW semakin senang kepada kita. Dan insya Allah kalau Nabi senang kepada kita, kita akan mendapatkan syafaatul uzma di mana nanti kita memasuki satu tahap episode kehidupan di padang mahsyar yang satu harinya itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dan kita sangat membutuhkan doa dan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau hari ini kita berbuat kebaikan, kemudian Nabi kita senang dengan kita, insya Allah itulah cara kita yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita mendapatkan syafaat. Ada yang lupa tadi malam tidak berdoa sebelum tidur? Jangan-jangan kita lupa ya. Kalau ikut SOP sebelum tidur itu kira-kira 15 menit tuh. Kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai daripada bismillah, Allahumma doa mau tidur, kemudian kita baca qul ya ayyuhal kafirun ya, la a'budu ma ta'budun, agar kita dikuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan kemudian kesempatan untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Semuanya yang ada di sini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi untuk sama-sama berbagi ya. Mungkin kalau ilmu sangat sedikit, kita berbagi semangat mudah-mudahan. Semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mencintai anak-anak kita lebih dari yang diinginkan oleh anak kita, semangat mencintai suami kita melebihi keinginan suami mencintai dirinya. Kadang-kadang kita ingin dicintai orang lain, tapi kita lupa kita pun sesungguhnya dibutuhkan oleh orang lain untuk mencintai diri.
Ini harapan kita. Nah, berbicara tentang kepahlawanan, maka ini berbicara tentang mental, berbicara tentang jiwa. Sebenarnya materi ini berat karena butuh keteladanan, ya, jiwa, kemudian mental, sikap. Sikap ini tidak bisa dibelajarkan dengan teori, tapi dibelajarkan dengan contoh dan keteladanan. Sebanyak apapun jam yang kita miliki di rumah, kemudian di lembaga pendidikan, kalau hanya di kelas, kemudian dengan buku, dengan papan tulis, maka relatif akan sulit untuk berhasil. Jiwa ini, sikap ini, akhlak ini hanya bisa dibelajarkan dengan keteladanan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi bertemu dengan seseorang, oh Nabi sangat baik kepada saya. Ketika Nabi ketemu dengan orang lain, Nabi sangat baik kepada saya. Ketika Nabi ketemu dengan siapapun, Nabi sangat baik kepada saya. Sehingga semua orang yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, semua orang mengatakan Nabi paling baik sikapnya kepada saya. Itulah keteladanan. Dan rasanya saya masih jauh dari keteladanan, tapi mudah-mudahan dengan memberikan materi ini, saya dan kita semua semakin termotivasi untuk kemudian semakin baik. Itulah kenapa ketika Teh Dini meminta untuk berbagi, saya tidak mikir-mikir tuh. Iya Teh, dengan senang hati ingin berbagi. Ya, jadi tidak lagi berpikir panjang, senang-senang aja. Apalagi ada dalam satu hadis ya, nanti Teh mungkin bisa berbagi PowerPoint-nya, di-share ke teman-teman yang lain, ke teteh-teteh yang lain. Ada dalam sebuah hadis Nabi, Masya Allah, kita ini membutuhkan saudara-saudara yang solih. Ya, jadi Teh Dini dan teteh-teteh yang lain, dicek sekarang nomor handphonenya dan handphone kita masing-masing, sudahkah kita minimal memiliki 40 orang yang solih, yang baik keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berani hidup bersama Nabi, yang berani hidup bersama Al-Quran, yang siap mentalnya ketika kita direndahkan orang lain karena kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal 40, karena Nabi Muhammad SAW ya itu menjamin kalau kita nanti meninggal kemudian minimal 40 orang itu menyolatkan kita, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang kita sudah lebih dari 40 tahun nih usia kita. Teteh berapa Teh ya? 29. 92. 29 udah mau ya. setengah abad ini, udah mau setengah Masya abad. Allah. Kita sudah lebih dari 40 tahun. Jadi rasanya kita harus ingat mati. Dan ingat mati itu ternyata zikir terbaik. Ya, zikir terbaik dan ibadah terbaik. Semua akan tuntas kalau kita ingat mati. Cuma persoalannya kadang-kadang kita ingat mati, hati ini masih agak sulit untuk berbuat kebaikan. Jadi berbicara tentang pahlawan ini adalah berbicara tentang mental. Nah, kalau kita melihat definisi ya, mulai dari definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dari segi istilah, ternyata pahlawan itu asal kata dari kata pala ya, dan itu di Indonesia kan di bahasa Arab kan itu pahala. Jadi pahlawan itu adalah orang yang aktivitas kesehariannya itu luar biasa dan pahalanya itu besar. Gitu. Jadi ketika berbicara tentang pahlawan ini bukan orang biasa. Ya, bukan orang biasa tapi orang yang punya sesuatu amal soleh yang sangat luar biasa, amalnya itu unggulan. Jadi kira-kira kalau kita punya bibit padi itu bibitnya unggulan. Kalau kita punya teh, tehnya organik dan unggulan. Itulah kira-kira pahlawan itu adalah orang yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikannya itu dahsyat. Karena amal solehnya itu melebihi dari rata-rata. Keikhlasannya melebihi dari orang lain. Memasarkan kebaikannya itu lebih dari rata-rata. Jadi kalau rata-rata di sini ada berapa orang ya? 31 orang. Rata-ratanya itu 7,9 kebaikannya, maka pahlawan ini kira-kira 9,7.
sehingga Allah memberikan pahala kebaikan luar biasa. Itulah pahlawan. Jadi pahala. Nah, untuk mendapatkan pahala ini, maka kalau gitu kita buka PowerPoint aja ya, biar sistematis ya. Sudah jadi host belum Teh? Sudah Bisa ya? langsung share di sini. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke ya, jadi ini hadis tadi ya, bahwa kita membutuhkan minimal 40. Nanti Teteh dan yang lainnya mohon diberikan nomor handphonenya biar juga tercatat di handphone saya Teh. Ya, minimal nambah 80, 90, 100 gitu. Kalau kita lihat para ulama ya, ketika wafat meninggal luar biasa yang menyolatkannya. Itulah kata Nabi, doanya itu diberikan halal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak mudah ya untuk mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka butuh yang namanya pengabdian. Kemudian pengorbanan dan kerja keras dan mengerti kepentingan orang lain. Ya. Kita kadang-kadang ingin dimengerti, tapi sangat sulit sekali punya kemampuan, punya kompetensi mengerti kepentingan orang lain. Ya, bukan hanya kepentingan pribadi. Jadi pahlawan itu adalah cara berpikirnya, kemudian cara bertindak, perilakunya, akhlaknya itu untuk kepentingan orang lain. Bahkan pengabdian ya, pengabdian itu artinya rela menunda kepuasan sesaat untuk orang lain. Pengorbanan juga demikian ya. Maka sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya, bahwa pahlawan itu bukan orang biasa dan kita ingin menjadi orang yang luar biasa, orang di atas rata-rata. Karena kita melihat ya bahwa manusia itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada manusia yang adanya itu tidak bermanfaat sama sekali. Ada di rumah nggak bermanfaat. Ada di kantor nggak bermanfaat. Ada di jalan sedikit kesenggol motor mobil, masya Allah, ya luar biasa responnya itu. Jadi adanya itu sama saja, tidak memberikan dampak kebaikan. Bahkan membuat orang lain itu khawatir tentang kehidupannya. Jadi adanya itu merugikan orang lain. Nah, kita ingin dimanapun kita berada memberikan dampak positif, memberikan dampak semangat, memberikan inspirasi bagi orang lain. Inilah pahlawan. Yang kata Nabi, setiap kita adalah pahlawan. Kulukum ra'in. Setiap kita adalah pahlawan. Setiap kita adalah memikirkan orang lain, memasarkan kebaikan. Nah, inilah pahlawan ya, bukan orang biasa. Dan saya kira di sini yang ada di Zoom ini semuanya juga orang-orang hebat, orang-orang pilihan, apalagi punya komitmen, punya semangat untuk terus mengkaji secara rutin, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang sangat mulia ini. Nah, kita melihat Jenderal Sudirman ya, kemudian Pangeran Diponegoro. Tadi teman saya lagi main-main tuh di sela-sela workshop, kemudian berziarah ke makam Diponegoro. Saya bilang, Ustadz, tolong dong, jangan hanya fotonya aja, tapi Ustadz punya rasa apa ketika di makam Diponegoro itu. Tapi sampai hari ini belum WA lagi tuh, belum balas. Saya bilang saya mau ngasih tausiah nih, cepat-cepat gitu. Tapi sayang sekali ya, belum direspon. Mungkin lagi workshop, jadi tadi hanya sesaat. Ada Muhammad Hatta, Masya Allah. Mungkin kita tidak merasakan pengajian hari ini jika Jenderal Sudirman dulu memikirkan bisnisnya sendiri. Wah, saya nggak bisa angkat senjata nih, lagi ada acara keluarga. Kemudian Pangeran Diponegoro, saya nggak bisa nih ikut rapat membela tanah air karena harus mengantarkan istri ke pasar misalnya. Jadi pilihan-pilihan itu adalah pilihan-pilihan sangat luar biasa. Kita juga mengenal Nabi Muhammad, Masya Allah ya, dan para sahabat. Ada namanya Hulailah binti Sa'labah. Ini perempuan yang sangat cantik dan luar biasa ketaatannya kepada suaminya. Dan kita ingin dekat dengan orang-orang ini. Kita ingin dekat dengan Nabi. Coba sekarang kita refleksi ya. Jika nanti kita ada di padang mahsyar, sebagaimana tadi disampaikan. Kita sekarang ada di dunia, kemudian masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, dan itu lama sekali di alam kubur, tergantung nanti kiamat kapan terjadi.
kemudian masuk ke padang mahsyar, kira-kira kita berapa meter jarak kita dengan Nabi? Kira-kira nih, 1 meter, Teteh, berapa meter ada Nabi di padang mahsyar, tidak ada pohon, semua orang telanjang, tidak ingat apa-apa, semuanya kepayahan. Kira-kira kita ada berapa meter di samping Nabi? Mungkin meteran pertama ada para sahabat, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Setelah itu ada ratusan sahabat. Setelah itu ada ribuan sahabat yang gugur bersama Nabi ketika berperang. Setelah itu ada namanya keluarga Nabi. Ada di sudah meter keberapa tuh? Ada lagi apa namanya murid-murid dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ribuan sekali umatnya. Kemudian ada lagi mepet ke para tabi'in, ribuan juga orang. Kemudian masuk ke Arab, ada juga ribuan orang. Ada ulama di Arab, Mesir juga demikian, di Turki juga demikian. Masuk ke Indonesia, di Indonesia ada para kiai. Kiai juga punya beberapa pesantren. Setelah pesantren ada ketua MUI. Ketua MUI kita ada di mana gitu? Kita ada di mana ketika nanti di padang mahsyar? Jangan-jangan kita Nabi ada di Indonesia, sementara kita ada di mana ya? Di Eropa sana gitu. Atau Nabi di Eropa, kita ada di Indonesia. Nggak bisa melihat Nabi. Dulu ketika melihat kita tayangan di TV ya 212, baru ada 7 juta orang, kita nggak bisa tuh melihat Monas. Baru 7 juta nggak bisa melihat Monas. Ingin sekali dekat dengan Monas nggak bisa. Baru di Indonesia dan baru 7 orang. Masya Allah nanti ketika di padang mahsyar, tidak ada pohon, tidak ada gedung, matahari sangat dekat sekali dengan kita, sementara kita ingin dekat dengan Nabi. Masya Allah kira-kira jarak kita dengan Nabi berapa meter? Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa sama-sama merenungkan jarak Nabi dengan kita, dan mudah-mudahan kita punya jarak dekat dengan Nabi. Caranya bagaimana? Tentu kita mau dekat ya. Ya kalau mau dekat harus jadi orang yang luar biasa tadi ya. Tidak jadi orang biasa saja. Minimal kita bersolawat kepada Nabi. Katanya kalau 300 dalam sebuah hadis, sekali sehari 300 kita baca sholawat, insya Allah kita akan dekat dengan Nabi. Dan mudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lagi masak ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kira-kira masaknya akan makin enak tuh. Karena ada bumbu sholawat gitu ya. Selain bumbu-bumbu masak kok kurang bagus ya. Ini nih apa namanya kencur ya, kemudian kunyit dan seterusnya. Nah ternyata kalau kita berbicara tentang jiwa kepahlawanan, maka itu muaranya di akhlak. Inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada kita bahwa diutusnya Nabi itu memang untuk menyempurnakan akhlak. Siapa yang akhlaknya di atas rata-rata, itulah pahlawan. Ya, siapa yang akhlaknya di atas rata-rata, itulah pahlawan. Maka kalau kita melihat Al-Ghazali ya, bahwa akhlak itu kan sesungguhnya sesuatu yang menetap. Bahkan kalau kita lihat asal katanya, ya, asal kata dari akhlak itu kan apa ya? Itu kan sebenarnya jamak dari kata khuluq. Nah, khuluq itu adalah akar kata dari khalaqa, yang artinya itu menciptakan sikap dan tabiat. Jadi yang disebut dengan akhlak itu perbuatan-perbuatan yang sangat spesial dan gampang dilakukan tanpa membutuhkan pikiran. Itulah kenapa orang disebut dengan watak. Watak itu sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara dirinya dengan kesehariannya. Contoh, ada saudara kita yang sakit, ayo kita pergi nengok. Nah itu spontan, tanpa berpikir, tanpa apa ya, tanpa memikirkan waktu jeda. Itulah perbuatan-perbuatan amal soleh, perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara spontan tanpa berpikir, itu akhlak, karena sudah mendarah daging. Tapi kalau mikir dulu ya, ini suami mau pulang dari kantor, kita bikin teh nggak ya? Tadi soalnya pas berangkat kok kayaknya jutek banget gitu, mikir gitu ya. Ya itu namanya sedang belajar akhlak. Ya, jadi kalau banyak mikir dalam merespon kebaikan orang atau keburukan orang, itu kita sedang belajar memiliki akhlak yang baik. Jadi akhlak itu spontan. Nah sekarang kita lihat ya masing-masing ya, belajar melihat masing-masing. Kira-kira perbuatan apa
yang kita itu spontan melakukannya. Banyak yang baik atau buruk. Karena akhlak ini netral, bisa baik bisa buruk. Yang baik sebutkan akhlakul karimah. Nah, jujur misalnya, nanti kita akan bahas. Berapa keseharian kita, berapa banyak, apakah banyak yang baik atau yang buruk. Mudah-mudahan kita banyak yang baik ya. Spontan dalam kebaikan, gampang melakukannya tanpa ada kesulitan. Gimana ya, ada saudara kita sakit tuh di sana, waduh tapi jauh banget. Ya udahlah kita sama-sama aja ke sana. Nah itu bagus tuh responnya. Tapi kalau mikir, aduh gimana ya nanti macet, kemudian aduh nanti gimana ya, itu mikirnya panjang sekali dan ujungnya nggak jadi lagi. Nah itu udah mikir ujungnya nggak jadi lagi ya. Jadi luar biasa itu. Harus dibantu lah bersama-sama. Jadi itulah akhlak ya. Maka dalam sebuah hadis, orang mukmin itu adalah yang sempurna imannya, adalah yang paling baik akhlak. Baik akhlaknya kepada tetangga, baik akhlaknya kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada anak-anaknya, kepada suaminya, kepada siapapun, itulah yang paling sempurna iman. Ya, akhlak kepada hewan, kepada lingkungan, ya, tidak merusak alam dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada berkorban, gigih, sabar, cerdas, jujur, pemaaf, itqon ya. Ini adalah akhlak keseharian kita. Mau di rumah, mau di kantor, mau di jalan, mau dalam kehidupan berumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, ini melekat dalam kehidupan kita. Inilah pahlawan. Kalau dilakukannya di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Kita inginkan sebagai suami di atas rata-rata. Melayani istri. Istri juga begitu. Ingin di atas rata-rata melayani suami. Ingin di atas rata-rata mendidik anak-anak kita. Itulah pahlawan hari ini. Itulah pahlawan keluarga. Itulah pahlawan abad 21. Nah, kalau belajar dari Nabi, itu kan Nabi siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Tapi udah berapa menit ya? Baru 10 menit ya? Masih ada waktunya, masih ada. Ada ya? Mangga. Ini punten kalau terasa menggurui ya, karena biasa dengan mahasiswa. Bagus, Ustaz. Mangga dilanjutkan. Ya, jadi kalau kita belajar kepada Nabi, ya Nabi itu memberikan teladan kepada kita, itu siddiq ya. Siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Siddiq itu kan jujur ya. Masya Allah, jujur ini penting dan sumber kebaikan. Jujur itu adalah sumber kebaikan dan pintu surga. Jadi nanti di surga itu ada merek, namanya merek jujur, ya, jannah. Dan juga sebaliknya kalau kita berdusta, itu ada merek juga nanti di neraka. Merek pintunya itu adalah dusta. Dan kalau kita lihat hadis ya, dan kemudian beberapa surat di dalam surah Al-Jasiyah, ayat surah yang ke-45, ayat 7, 8, 9, 10, itu Masya Allah ternyata banyak orang, paling banyak orang berdesak-desakan masuk neraka, itu karena memang dusta. Gitu ya. Jadi ada pintu berdesak-desakan, pintu masuk neraka maksudnya. Ternyata di dunia banyak yang dusta ya. Karena begitu cerita hadisnya. Bahwa salah satu pintu yang antri, kemudian dorong-dorongan, desak-desakan, itu adalah pintu dusta. Masya Allah. Dan dusta ini sumber kejahatan. Jadi pejabat dusta. Jadi wakil rakyat dusta. Jadi ibu rumah tangga dusta. Jadi suami dusta. Jadi karyawan dusta. Jadi pemimpin proyek dusta. Dan dusta ini sumber kejahatan. Masya Allah. Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin kita menjadi pendusta. Makanya ditakut-takutin kan. Kita itu kan kadang-kadang taat harusnya ditakut-takutin. Jangan ke sana loh, nanti ada begal di sana loh. Nah, kan kita nggak jadi ya. Sieun kan ke begal jadi nggak jadi. Begitulah kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala saking sayangnya kepada kita itu memberikan menakut-nakutin. Kemudian ada juga amanah. Amanah itu dipercaya ya. Siddiq, amanah, kemudian siddiq juga jujur. Bahkan kalau kita lihat ya nanti ada di setelah ini biar runtut ya. Siddiq itu jujur, kemudian amanah dipercaya, kemudian fatonah itu cerdas. Masalah cerdas ini mungkin dalam bahasa Al-Quran ada 16 ayat di dalam Al-Quran kalimat atau kata insan
ulil albab. Jadi ulil albab itu adalah cerdas knowledge pengetahuannya, akalnya, tapi juga hatinya hidup, lembut. Hatinya lembut, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa surat, misalnya dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia mampu membaca alam semesta malam dan siang. Dia tidak hanya membaca jurnal, dia tidak hanya membaca koran, dia tidak hanya membaca Al-Qur'an, tapi dia mampu membaca alam semesta. Kenapa ya? Kok buah kelapa itu ada airnya di atas? Kemarin teh ketika saya naik motor tuh capek banget ya tengah hari mampir ke nyari kelapa muda gitu. Ketemulah kelapa muda, Mang cari yang manis dong. Kelapanya, wah saya nggak tahu kata yang manis yang mana. Udahlah kan Mamang pengalaman. Ya sudah ya dicariin tapi nggak janji. Kupas lah ternyata manis, Masya Allah. Ini saya bilang dari mana airnya? Jadi dia mampu membaca alam. Dia mampu membaca alam semesta yang terhampar, ayat-ayat Al-Quran yang terhampar. Itulah cerdas ya. Kemudian juga tabligh. Tabligh ini menyampaikan, dan ini paling sulit. Kadang-kadang niat kita baik, tapi cara bicara kita nggak baik, bermasalah. Mama, gimana sih mama ini? Padahal hati kita itu tulus ya, lembut gitu, nggak ingin menyakiti orang. Tapi karena gaya kita bicaranya tidak sesuai dengan kriteria orang lain, maka itu bermasalah, miskomunikasi. Kita ingin menyampaikan produk, ada produk bagus nih, bisnis, namanya apa gitu, makanan, tapi nggak bisa menyampaikannya, orang nggak percaya. Gitu. Jadi tabligh ini bagaimana kita mampu menyampaikan segala sesuatu, baik verbal maupun non verbal, baik hati maupun yang lainnya, itu sempurna. Itulah Nabi sebut dengan tabligh. Makanya Nabi paling pintar memasarkan kebaikan. Paling pintar mempromosikan orang lain, paling pintar melembutkan sikap orang lain. Itulah disebut dengan tabligh. Nah, suami ini saya ambil contoh karena kalau kehidupan sehari-hari ya di rumah ya, di rumah, di kantor, di jalan. Seorang suami yang bersungguh-sungguh berjuang untuk memberikan kebahagiaan kepada istri dan anaknya dengan jalan yang benar ya. Kalau bisnis tidak ada riba, kalau bisnis tidak ada goror, kalau bisnis tidak ada transaksi yang dilarang. Mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, itulah pahlawan. Ya, itulah pahlawan. Jadi kalau misalnya pasangan kita ya dalam mencukupi kehidupan jasmaninya, kemudian spiritualnya, rohaninya, ruhiyahnya, ini bahasa saya, ruhiyah. Ini kalau ruhiyah kita kosong, kadang-kadang hidupnya sempit, gelisah gitu ya. Itulah tugas suami, bagaimana melapangkan hati keluarga. Itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itulah pahlawan. Gitu ya. Sungguh-sungguh itu adalah pahlawan. Saya ini berulang-ulang ya, di atas rata-rata. Ya, melakukan aktivitas sebagai suami, sebagai seorang istri di atas rata-rata, sebagai seorang anak sekarang. Kita sebagai seorang anak masih punya ayah, ibu. Itulah pahlawan. Memberikan sikap terbaik, kata-kata terbaik kepada orang tua kita, harta terbaik kepada orang tua kita di atas rata-rata. Itulah pahlawan hari ini. Kemudian juga kalau kita melihat ya, Masya Allah, keluarga akan menjadi harmonis apabila disertai dengan kesetiaan dari semua anggota keluarga. Masya Allah sekarang ini gangguannya luar biasa ya. Di kantor emang tidak ada yang cantik. Apalagi mahasiswa ya, Masya Allah. Cantik-cantik tuh. Kita sabar menahan pandangan. Sabarnya kita ketika kita punya peluang, itu pahlawan. Sebagai seorang istri juga sabar di dalam menjaga sesuatu yang tidak baik, itulah pahlawan. Maka kalau kita melihat surah Az-Zumar ayat 10, orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi coba kita lihat ujung di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah pun ngalah dalam tanda petik ya. Wah ini memang orang udah deh keren banget deh. Jadi kalau ada ATM di dapur tuh nggak habis-habis diambil. Itulah pahala orang sabar. Bayangkan kalau kita punya ATM di dapur itu nggak habis-habis itu ya. Itulah sabar. Berarti sabar ini berat. Sabar ini berat. Dan sabar ini ada akhlak. Harus spontan. Jadi suami miskomunikasi, mohon maaf. Sabar saja. Nanti kita akan ada satu tahapan bagaimana memahami orang. Nah,
Masya Allah sabar ya, luar biasa sekarang. Mau dapat uang banyak tapi nggak halal ya, sabar. Mau gini, oh ingat istri, sabar. Mau ingat anak-anak, sabar. Masya Allah, ini pahlawan. Ini pahlawan. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya sesuatu di atas rata-rata? Gimana caranya ya? Ada yang mau berdiskusi caranya gimana? Ya kita mengutip ayat ya, biar terasa pengajian ya. Nah, biar terasa kita ada di majelis ilmu, kita mengutip. Maka kalau kita melihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, ada korelasi antara akhlak dengan ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun dicontohkan oleh Nabi sebagai ibadah sunnah, itu dalam rangka membentuk mental kita. Jadi bukan hanya sebatas nanti bekal di alam barzah atau di padang mahsyar, tapi sholat itu untuk bekal kita hidup saat ini. Siapa yang paling bagus sholatnya, paling bagus karakternya. Siapa yang paling bagus zakatnya, menghitung hartanya, sempurna dia mengeluarkan zakat 2,5%, itulah yang kemudian bisa membangun mental dan karakternya. Siapa yang saumnya berkualitas, kemudian mengikuti SOP bagaimana contoh-contoh dari Nabi dan para sahabat, itulah yang akan mengantarkan kepada ketakwaan. Coba kita lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Ada yang tahu nanti dapat hadiah dari teh ini 100.000 atau 100 juta. Ya ayyuhalladzina amanu, apa coba lihat. Kok saya lupa ya. Oh nanti ada. Jadi salat itu salat itu bekal kita nanti di yaumil akhir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga salat itu bekal kita hidup di dunia. Kok bisa? Karena salat membangun karakter maju, salat membentuk karakter timbuk, salat membentuk karakter semangat, salat membentuk karakter disiplin. Nggak bisa kalau wudunya itu salah, nggak bisa sah. Kalau salatnya misalnya 2 rakaat, kemudian mohon maaf kita buang air, buang apa namanya kentut misalnya ya, itu kan walaupun tinggal 2 detik lagi tetap batal. Jadi harus sempurna betul. Siapa yang mengajarkan bekerja dengan sempurna? Ya sholat itu. Jadi kalau kita sekarang kerja harusnya 100%, kemudian 95%, ya enggak bisa jadi pahlawan. Kalau kurang dia nggak terbaik. Zakat, saum, kurban. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya kita harus disiplin dalam beribadah. Ya, benar dalam beribadah. Ya. Kok ada orang yang telah melaksanakan ibadah tapi tidak berdampak pada akhlak? Ya 2 kemungkinan ya. Satu, ibadahnya ya salah. Namanya salah kan kalau kita nyuntik salah, disuntik sih tapi salah ya nggak akan sembuh penyakit. Renang sih, tapi renangnya salah ya nggak akan menyehatkan. Gitu ya. Bacaannya, kemudian keikhlasannya, niatnya keliru, ingin dipuji orang, ya itu agak sulit menjadi karakter, menjadi akhlak. Ya, saumnya hanya memindahkan jadwal makan saja, yang biasa makannya sarapan pagi dipindahkan jadwal ke sahur. Ya, itu hanya memindahkan makan saja jadwal, dan ini nggak sulit ya memindahkan jadwal makan itu. Misalnya gini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang puasa itu 30 hari, hanya 30 hari itu bisa takwa? Kok bisa ya? Coba kita lihat dari sahur bisa. Sahur itu kan nama waktu sebenarnya. Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu, untuk meminta ampun, dengan cara sujud untuk meminta ampun, membaca Al-Quran, mengevaluasi kehidupannya, kesehariannya, kemudian beristighfar, membaca Al-Quran, baru makan. Jadi sahur itu untuk ibadah, baru makan. Ya, jadi kalau sahurnya nonton TV, kemudian makan, nonton TV, maka makannya banyak, maka ketika sholat subuh, habis subuh ngantuk. Jadi ternyata ibadah itu butuh manajemen. Jadi manajemen itu bukan hanya dalam bisnis ya, bukan dalam urusan sumber daya manusia, tapi dalam konteks ibadah itu butuh namanya manajemen. Manajemen amal soleh, manajemen ibadah, agar tercatat sebagai kebaikan. Ya, jadi ya kalau tidak ada dampak ya berarti ini ya apa namanya ada sesuatu yang keliru. Ya kita perbaiki secara perlahan. Kok ada saya sudah ibadah tapi kok hidup kita masih berantem terus sama suami istri gitu. Sabar, kalau ini sabar bisa jadi ujian. Sudah benar tapi Allah menguji gitu. Dan gini, menunggu datangnya solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala
dan kita tetap komitmen untuk beribadah, itu ibadah yang sangat spesial. Itulah pahlawan. Kita punya masalah nih. Ya Allah, kok masalah saya banyak gitu ya. Kemudian kita semakin rajin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mohon uraikan. Lama nggak dibantu sama Allah gitu. Kemudian kita sabar menunggu solusi, sabar kita menunggu doa itu dikabul. Itulah sabar di atas rata-rata. Ini pahlawan masa kini. Inilah pahlawan. Nah, coba kita lihat ya misalnya di dalam ini surah apa kira-kira ya? Ini adalah surah Taubah ayat 9. Ya, kita lihat ya. Ini beberapa contoh bahwa ibadah itu berdampak kepada akhlak. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dan seterusnya. Ya, barang siapa coba lihat ini terjemahannya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin dari harta mereka ya dengan surga. Jadi apa ya? Dalam redaksi ayat ini Allah menggunakan terminologi membeli. Ini kan seperti bisnis ya. Apa semangatnya? Semangat bisnisnya. Kalau misalnya Teteh berjualan di Perancis pisang goreng, kemudian nggak laku, maka jualannya di Ciamis, laku itu. Kalau dengan manusia, artinya masih punya harapan untuk sukses berbisnis. Tapi kalau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pembelinya hanya satu, Allah. Jadi kalau ibadah kita nggak berkualitas, amal soleh kita nggak berkualitas, maka nggak dapatkan surga. Surga itu kan bagi orang bertakwa, surga itu kan bagi orang berakhlak mulia. Gitu. Jadi sebagai seorang muslim tidak ada pilihan dalam melakukan kebaikan itu kecuali harus itqan dan sempurna. Itu tadi contohnya ya. Allah mungkin nggak membeli dari sesuatu amal soleh yang asal-asalan, kayaknya nggak mungkin. Apalagi kurang ikhlas gitu ya, kurang bagus gerakannya. Gitu. Mungkinkah Allah memberikan harta karena sedekahnya ingin dipuji orang? Kayaknya enggak deh. Gitu ya. Harus murni ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya ini di dalam surah apa ya? Al-Ahzab nih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini berbicara tentang siddiq. Barang siapa yang komitmen kepada kebenaran, jauh dari dusta, maka apapun amal solehnya, karena kemampuan kita terbatas, kecerdasan kita terbatas, maka Allah yang akan menyempurnakannya. Ya kan, kita punya masalah hidup nih. Kan kemampuan kita terbatas. Karena kemampuan kita terbatas, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bantu. Dan kalau kita komitmen kepada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemenangan yang besar. Itulah pahlawan. Pahalanya besar kan tadi. Fawzan itu kan kemenangan. Azimah, besar. Besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat surga seluas langit dan bumi, luar biasa. Nah, ini tadi ayat saum ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, ya Allah, ya wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu kurikulum pendidikan. Jadi outcome-nya itu adalah takwa. Kok bisa? Nah ini nanti mungkin dibahas pada pertemuan-pertemuan atau silaturahim yang kapan ya? Karena ini agak panjang. Bagaimana puasa itu prosedurnya, SOP-nya, agar kemudian kita betul-betul tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Takwa ini bekal terbaik untuk kehidupan kita di yaumul akhir. Kemudian ada satu doa ya, karena kita sering di rumah, Rabbi anzilni munjalam mubarakah wa anta khairul munjilin. Ya, kita ingin dimanapun kita berada, tempatnya itu diberkahi.
Agar apa? Agar kita mampu menjalankan amal soleh dengan sempurna di atas rata-rata. Kita bekerja, ingin baik, ingin optimal, maka doa ini, Rabbi anzilni munjalam mubaraka wa anta khairul munjilin. Ini ada di dalam surah Al-Mu'minun. Kemudian juga ada doa karena hidup ini ada setan. Setan itu selalu menggoda kita. Hidup ini ada setan ya. Ada setan. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdun. Ini dua-duanya doa di dalam Al-Qur'an dan bisa dibaca ketika sholat, ketika sujud. Karena ini ada di dalam ayat Al-Qur'an. Sujud yang mana saja? Ada orang sujud di sujud yang terakhir karena biar nggak lupa gitu. Tapi kalau sujud ke satu, kedua juga nggak ada masalah. Kemudian ada doa lagi. Yang namanya berbuat baik itu kan akhlak kadang-kadang malasnya. Ini ada doa yang harus kita dawamkan di pagi hari, di petang hari ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa ya Bapak Ibu teteh-teteh sekalian. Sama ada Bapak ya dua ya. Apa satu? Jangan-jangan saya aja sendiri nih. Jadi ini doa ya, ini menarik. Dulu ketika Nabi masuk masjid, ada seorang laki-laki itu kayaknya mukanya itu nggak punya masa depan ya, kusut gitu ya, bajunya dekil. Kemudian ditanya sama Nabi, kamu kenapa sih kok kayaknya gitu amat sih gitu. Kalau mungkin bahasa kita sekarang lah ya, kok kayaknya kayak nggak punya masa depan gitu, kusut. Ya katanya saya punya utang, saya gini. Inilah Nabi ngasih doanya. Sehingga orang tadi langsung semangat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi agar kita punya kebaikan di atas rata-rata, kita tidak ada jalan lain kecuali sebagai seorang muslim ya. Disiplin beribadah ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling mengoreksi di antara pasangan hidup ya, di antara teman-teman di kantor dimanapun berada harus senang dikoreksi, harus senang diingatkan. Karena hidup ini seperti ini ya Teh ya. Itu kalau kita bekerja nggak ada auditor, waduh bisa bobrok tuh keuangannya, prosesnya ya, SOP-nya dilanggar gitu. Hidup kita juga kalau nggak punya auditor bagi kita ya. Nah, jadi biarkan orang lain yang sayang kepada kita jadi auditor hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau ya. Sedikit saja diaudit langsung reaksi gitu. Apa sih? Oh, jadi kayaknya nggak terima gitu. Padahal sih terima aja lah, nggak ada masalah. Nah, ini penting. Ini doa karena kelihatannya ini sudah di atas rata-rata 40 tahun atau sudah mendekati 40. Ini ada di dalam surah Al-Ahqaf. Kemarin saya sampaikan di MDF. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inilah 5 karakter pahlawan masa kini ketika usia 40 tahun. Allah sudah menentukan nih indikatornya. Kalau kita bisa melakukan ini di atas rata-rata pada usia 40 tahun, kenapa Allah menyebutnya angka 40 tahun? Wallahu alam. Tapi kalau kita lihat dan analisis 40 tahun itu kalau dalam istilah psikologi perkembangan, tugas psikologinya ya, tugas perkembangan kehidupannya memang adalah sudah matang ya. Kalau misalnya usia anak-anak usia 25, tugas kehidupannya adalah bekerja, tugas kehidupannya bersahabat, kemudian menikah, mendidik anak, maka tugas perkembangan psikologi 40 itu 5 ini. Rabbi awji'ni an ashkura, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di usia 40 tahun belum connect kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bermasalah. Karena tugas kehidupan yang harus kita sempurnakan di usia 40 tahun sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur itu ingat Allah itu luar biasa. Tadi ya, tidak berdoa kita mau tidur, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Kita lupa tuh nggak baca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ini tuh nggak berdoa tuh, tapi Allah masih memberikan kepada kita telinga dan mata masih berfungsi. Maka ketika 40 tahun itu kita ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan syukur itu mudah mendawamkan alhamdulillah. Itu minimal ya, mendawamkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kok engkau sangat baik sekali. Maka ketika alhamdulillah itu, mata kita, pikiran kita, akal kita otomatis itu dipakai sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi syukuri luar biasa. Dan kalau kita melihat ya, syukur ini itu pintu rezeki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bayangkan secara psikologi gear kecepatan kerja kita sudah mulai menurun. Tapi Allah ngasih satu pintu lagi kecepatan kerja menurun karena usia. Tapi Allah menyiapkan pintu rezeki berupa syukur, pekerjaannya berkurang, rezekinya tambah baik gitu. Itulah pintu syukur. Jadi cara Allah mendesain kehidupannya luar biasa. Kalau kita tahu rumusnya. Dan seterusnya ya, termasuk taubat. Ya, taubat itu harus jadi gaya hidup ketika sudah 40 tahun. Harus mudah sekali beristighfar. Ini sekira ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Ini berarti akhlak. Baik kepada tetangga, ini pahlawan. Di saat orang lain suka gosip ya, suka gibah. Tapi kita enggak. Bahkan kita berbuat baik. Bahkan mendoakannya. Kemarin Ece menyampaikan tuh. Orang yang sangat baik itu adalah orang yang mendoakan orang lain. Di saat dia tidak tahu, didoakan. Bahkan mungkin dia membenci kita, tapi kita mendoakannya. Ini hadis ya. Maka malaikat akan mendoakan dengan doa yang sama. Jadi nggak usah cerita-cerita nanti kalau didoakan orang lain. Tadi saya mendoakan Anda loh. Nggak usah cerita, sayang kalau cerita. Lagian juga nggak dapat apa-apa kalau cerita. Tidak sempurna iman seorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah sekarang satu tip ya. Kalau kita ingin tuntas dengan orang lain, maka ada 5 tahapan sebagai closing. 1, kita harus memahami siapa diri kita. Oh ternyata kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh ternyata kita hidup ini punya tugas, punya misi kebaikan, memasarkan kebaikan kepada orang lain. Oh ternyata saya punya kekurangan. Oh ternyata saya punya kelebihan. Kelebihan saya harus dibagikan kepada orang lain. Oh saya ternyata punya kekurangan. Berarti kekurangan saya harus dilengkapi oleh kebaikan orang lain. Maka pahami itu, bahwa kita punya sesuatu potensi yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjalankan misi kehidupan. Kalau kita sudah memahami siapa kita, maka kita akan memahami orang lain. Oh, orang lain punya kebaikan, berarti kita harus akrab dengan orang lain. Oh, orang lain punya kekurangan. Sebagaimana kita punya kekurangan. Jadi kalau orang lain punya kekurangan, kita harusnya biasa-biasa saja. Nggak usah harus gimana-gimana gitu. Toh kita juga banyak kekurangannya. Kecuali kita nggak punya kekurangan ya. Kalau kita sudah menerima kita akan menerima orang lain. Setelah menerima, baru kita mencintai. Cintai bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah telah memberikan kepada kita luar biasa ya, potensi, kemudian bakat, kecerdasan. Wah, kita cintai itu. Perhatikan, pelihara. Dan itulah indikator mencintai, saling memberikan perhatian. Berarti, kalau kita sudah mencintai diri kita, insya Allah kita akan mencintai orang lain. Baru bersyukur, konsep tadi ya. Jadi kalau tahapan ini dilakukan, insya Allah kita sudah tidak punya problem dengan diri kita mudah bersahabat dengan siapapun, kita punya kelebihan, bagikan kepada orang lain. Orang lain, insya Allah kalau kita memahami, punya kelebihan, menutup kekurangan kita. Makanya ada satu istilah, kenapa Anda sebagai suami kok sukses? Ada istrinya. Istrinya yang melengkapi kekurangan suaminya. Kenapa kok Nabi Muhammad hebat? Ada Khadijah. Kenapa kok Nabi Muhammad hebat? Ada sahabat di sampingnya. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali. Maka kalau kita ingin hebat, lihat istri kita, lihat siapa sahabat-sahabat di dekat kita. Kalau mereka orang-orang hebat, insya Allah kita akan menjadi hebat di hadapan manusia, dicintai manusia, dan tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Teh, terima kasih. Alhamdulillah, mohon. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau ada tanya jawab atau ada hal lain, boleh apa namanya? Ini saya kok agak kenal foto yang ini ya, Mbak Desi ya, yang di belakangnya foto siapa ya Mbak? Baik Ustaz, terima kasih Ya, atas baik. tadi, Masya Allah, mengenai pahlawan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bisa dimatikan share-nya. Dimatikan ya sebentar.
Baik, Masya Allah. Jadi tadi kan Ustadz Andang sudah menjelaskan mengenai pahlawan ya, Masya Allah. Jadi yang diungkapkan tadi itu benar-benar pahlawan masa sekarang ya, zaman sekarang gitu. Hal-hal yang kecil-kecil yang kita mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Karena kan selama ini kita pikir pahlawan itu adalah membela negara, berani mati dan sebagainya gitu ya, Ustadz ya. Dan yang tadi Ustadz bahas di sini adalah pahlawan adalah manusia di atas rata-rata. Siapa yang tidak ingin jadi manusia di atas rata-rata ya? Jadi pahlawan adalah asal katanya dari pahala, Masya Allah. Itu saya juga baru tahu. Maka menjadi manusia di atas rata-rata kuncinya adalah akhlak. Jadilah manusia yang bermanfaat dan bukan yang merugikan diri sendiri, apalagi sesama manusia. 4 kunci menjadi manusia di atas rata-rata adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Akhlak menjadi manusia rata-rata, kolerasi selalu dengan salat, zakat, saum, dan kurban. Masya Allah, Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini ya. Nah, Ustaz Andang, sebelum kita melanjutkan kepada diskusi tanya jawab, kita mempunyai tradisi nih. Tradisi kita yaitu adalah pantun dari sahabat kita Mbak Berta yang tinggal di Makedonia. Karena yang mengikut bukan hanya di Perancis ya, tapi ada yang dari Hong Kong, Makedonia, Irlandia, Inggris, mana lagi ya? Saya lupa lagi. Jadi saking banyaknya gitu kan. Jerman. Jerman. Jadi Mbak Berta, mohon maaf, itu kelihatannya di belakang foto siapa, Mbak? Ini Madam Ani. Madam Ani, itu kita lagi ada saya ya, Masya Allah, ya betul Ustaz. Ini pengajian MPP juga gabung Ustaz di kelas keuangan Muslim Eropa. Ya, ini ada di samping saya tuh. Oh, Masya Allah, Madam Ani, salam Ustaz dari kami. Iya. Baik, kita dengarkan pantunnya dari Mbak Berta. Mangga Mbak Berta. Masya Allah, ini materinya serasa kuliah umum kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan patriot yang gagah berani, jasa dikenang, pahalanya lestari. Ustadz Andang di MPP hari ini, implikasi kepahlawanan sehari-hari. Jamaah MPP Soleha Budiman, tahukah kalian nama-nama ikan? Cinta tanah air bagian dari iman, harta dan nyawa rela dikorbankan. Bahasan WhatsApp grup bikin tertawa, membahas masakan sampai asmara. Pahlawan gugur, korbankan nyawa, rebut kemerdekaan demi negara. Jajanan pasar lapis pandan, rasanya enak karena pemberian. Sikap pahlawan jadikan teladan, kita terapkan dalam keseharian. Kita on the way 2023, usia makin tua, makinlah berbenah. Orang tua sebagai pejuang keluarga, penuh kesungguhan, penuhi amanah. Perjuangan wujudkan cita-cita, jadi tentara atau kepala desa. Guru penerang dalam gulita, mencerdaskan tanpa tanda jasa. Jus sayur segar tambah tomat, minuman pagi segar dan nikmat. Bila ingin negeri damai selamat, jaga lingkungan dengan hikmat. Pantai selatan Gunung Kawi, wisata alam, wisata bahari. Sebagai insan yang cinta pertiwi, ayo beli produk dalam negeri. Kaya budaya, kaya bahasa, kekayaan melimpah laut dan rimba. Jaga keutuhan persatuan bangsa, politik bersih, jauhi hoax, adu domba. Salawat salam untuk Nabi Sang Baginda, akhlak mulia, jujur sikap dan tutur kata. Semangat pahlawan dan sumpah pemuda menambah cinta kami pada Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta, seperti biasa ya, pantunnya bikinnya instan, tapi selalu keren. Terima kasih Mbak Berta atas pantunnya. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama tadi sudah datang dari Teh Dika perasaannya. Teh Dika yang pertama sudah nanya tadi. Betul. Baik, Teh Dika, pertanyaannya saya bacakan ya. Izin bertanya Ustadz, jika ada niat beramal soleh dengan memberikan manfaat sebanyaknya kepada umat muslim yang lain, niat mengikuti sabda Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Nah, masalahnya nih Ustadz, jika dalam perjalanannya, jika dalam perjalanannya kan Ustadz niat awal itu berbelok jadi ingin diakui.
ingat ini aku loh yang dulu bantu, melenceng dari niat awal membeli manfaat karena Allah, jadi melenceng untuk kepentingan sendiri. Ya, Ustadz bisa mengerti kan? Jadi tadinya sudah membantu niatnya untuk Allah, tapi tiba-tiba jadi ada mungkin ya hati nurani yang mengatakan bahwa dulu aku yang bantu loh gitu. Nah ini gimana nih Ustadz? Ya makanya tadi ada satu doa ya. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Supaya setan itu pergi dari kehidupan kita. Ya kadang-kadang memang ada 3 waktu ya. Kadang-kadang kita kalah di niat ingin dipuji orang. Tapi kadang-kadang kita niatnya sudah tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, lulus tuh. Tapi ketika dalam pelaksanaannya ada tetangga, ada orang melihat kita ingin dipuji, gagal tuh. Atau juga ketika pelaksanaannya aman. Tapi kadang-kadang 5 tahun ke depan atau 5 bulan ke depan ada satu diskusi, ada satu macam-macam, kita ingat lagi kayak tadi tuh. Itu kan saya dulu, baik terbesit maupun disampaikan. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ya, kadang-kadang ingin dipuji oleh orang lain. Maka ketika usia 40 tahun itu, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Jadi usia 40 tahun itu fokus ingin dicatat kebaikan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wajar ya kalau usia-usia di bawah 40 itu kita ingin, ketika saya ngajar ingin sekali dilihat mahasiswa. Ingin dilihat sekali ketika jadi jadi staf, ingin dinilai oleh pimpinan agar menjadi naik karirnya. Tapi ketika usia 40 tahun, seharusnya tugas kehidupan kita secara psikologi ya, dan itu tuh ini psikologi Al-Quran, itu memang kita harus sudah tuntas bahwa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu kan doanya itu amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang diridhoi. Karena ada beberapa mungkin amal soleh yang tadi itu ada beberapa gangguan-gangguan sehingga dia menikmati pujian manusia, dia menikmati dan bahagia sekali dengan apresiasi yang diberikan oleh manusia. Terima kasih kepada Bapak Anton yang luar biasa telah hadir dan memberikan bantuan. Dia senang sekali itu. Itu tidak salah, tapi kita harus menjaga ya agar kemudian niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Di ini aja, dilatih. Itu kan tadi sebagaimana sampaikan akhlak ya. Akhlak itu perlu latihan. Jadi kalau ada terbesit, aduh gimana ya. Nanti kita masih dalam proses belajar akhlak. Insya Allah kalau sudah terus berlatih, kita akan spontan bahwa itu ternyata amal soleh. Coba kita lihat ya di dalam surah Al-Munafikun. Masya Allah. Di dalam surah Al-Munafikun itu, di dalam surah Al-Munafikun itu 63 ya, ayatnya itu ayat ke-9. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas solihin. Jadi ada orang-orang yang ketika mati hartanya masih banyak, sedekahnya masih kurang. Dia ingin dibangkitkan lagi ke dunia. Ya minimal minimal mungkin 10 menit ya, pegang handphone, kemudian rekening, tapi Allah tidak mengizinkan karena sudah beda alam. Maka di dalam sebuah hadis juga ada orang yang sedekahnya luar biasa, tapi kadzab, Anda bohong. Jangankan bersedekah ya. Padahal gini, bersedekah itu amal soleh yang mudah. Tidak seperti sholat. Kalau sholat itu kan kadang-kadang dicek dulu nih. Benar nggak sih bacaannya? Benar nggak sih gerakannya gitu. Tapi kalau sedekah enggak. Tinggal sedekah aja tuh untuk keikhlasan. Baca Quran misalnya. Hafal 30 juz. Tapi kita ingin dilihat sebagai hafiz. Kadabda kata Allah. Maka dia di neraka yang paling dasar. Kemudian juga mujahid, pahlawan. Kadabda, bohong. Bahwa Anda itu ingin dipuji sebagai orang yang heroik. Orang yang gagah gitu. Dan Allah itu maha teliti. Jadi kalau auditor itu cuma melihat dokumen dan proses, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti. Yang terbesit itu Allah tahu. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi kemudian doa ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghits aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, saya ingin dekat denganmu, jangankan sedetik aja nggak boleh saya ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya.
Dan ini dianjurkan oleh Nabi dibaca setiap pagi dan petang ya. Apa tadi doanya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sani kullahu wala takilni ila nafsi tarfatan. Itu barangkali ya. Di awal-awal saya kira tidak ada masalah, berlatih terus ya. Kadang-kadang kita punya apa ya, punya keinginan untuk dipentingkan ya, punya keinginan untuk dihargai orang, diapresiasi. Tapi kembali lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang ketika kita itu beristighfar. Dan ini juga salah satu indikator kematangan di usia 40 teh. Rabbi awzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu. Tubtu itu taubat. Gitu ya, taubat. Taubat itu kan evaluasi, ingin normal kembali gitu ya. Dan taubat juga itu sebagai pintu rezeki. Jadi nggak apa-apa. Salahnya jangan disengaja, kemudian kita bertobat, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, hatur nuhun pisan Ustadz Andang, jazakallah. Semoga jawabannya cukup terjawab ya, Teh Dika. Jadi memang kita berlatih ya, namanya manusia ya Ustadz ya, dimanapun kita belajar ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Teh Rini di Jerman. Enggak, Teh Rini mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andang dan Mbak Dini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada pertanyaan, Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan kadang-kadang itu ada ujian dari Allah meskipun kita sudah berusaha melakukan perintah-perintahnya Allah, tapi lalu saja ada ujian. Ini kaitannya masalah dengan komunikasi dengan sesama manusia, Ustadz. Apakah itu dengan pasangan atau dengan orang tua? Kadang-kadang tuh masalahnya walaupun sudah berusaha berkomunikasi dengan cara yang terbaik, selembut mungkin, bahkan juga dengan banyak contoh, itu kadang-kadang tidak nyambung. Contoh misalnya nih, ada kebiasaan-kebiasaan pasangan atau orang tua yang dilakukan berulang-ulang dan itu kadang membuat hati menjadi jengkel, kehilangan kesabaran. Tapi tetap saja saya berusaha menekan kejengkelan itu dengan tetap memberitahu. Tapi masalahnya kan kadang manusia itu untuk sabar terus itu susah. Dan bagaimana nih caranya supaya komunikasi itu pesannya itu sampai didengar dan ada perubahan sikap. Begitu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz Andang menjawab. Ya. Ini bukan berlebihan ya. Cintailah orang lain lengkap dengan kekurangannya. Karena orang lain pun, kita pun ingin dicintai orang lain, banyak kekurangannya. Jadi ketika orang lain punya kekurangan, cintai mereka karena justru mereka punya kekurangan. Sehingga kita hadir untuk melengkapinya. Jadi kalau selama ini ya Allah berikan mereka memahami saya dan mencintai saya. Sekarang tambah sedikit. Ya Allah jadikan saya mencintai dia walaupun dia banyak kekurangannya. Jadi doanya ditambah 2. Ya Allah jadikanlah suami saya, istri saya, pasangan saya, teman-teman saya itu mencintai saya. Dan berikan kepada saya kemampuan untuk mencintai dia. Gitu. Jadi kita ingin mencintai orang lain yang tadi banyak kekurangannya itu, ya. Dan diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak cukup untuk merapihkan komunikasi. Tidak cukup kita merapihkan strategi bagaimana meyakinkan orang. Tapi kita butuh dilengkapi dengan doa sebagai wujud bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang. Nanti akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kapan Allah itu akan bantu? Itu yang butuh kesabaran. Tadi saya sampaikan di awal, menunggu datangnya pertolongan Allah itu adalah ibadah spesial. Itulah pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang sabar banget ya, menunggu datangnya pertolonganku, kata Allah. Sabar dengan tetap menjaga semangat, bahkan menaikkan semangat. Ini tidak mudah, karena tidak mudah maka pahalanya juga besar sekali. Nah, maka doa itu menjadi frekuensi. Buktikan bahwa kita itu mampu berbuat yang terbaik. Ihsan itu prestasi amal soleh tertinggi.
Kenapa? Karena dia mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Jadi kalau saya mentraktir teteh ini, karena teteh baik kepada saya, itu sih biasa ya, nggak butuh perjuangan. Tapi kalau teh ini nggak baik kepada saya, selalu bicarakan saya, gitu, padahal niat saya bagus, tapi saya mendoakan teteh nggak tahu saya mendoakan. Kemudian kadang-kadang saya ngasih transfer, kadang-kadang apalah gitu kalau ketemu. Itulah ihsan. Makanya Nabi kedua kan ketika lewat diludahin sama orang kafir kan udah tahu ceritanya ya. Mau pergi diludahin gitu. Masya Allah Nabi membalas dengan kebaikan. Ketika sakit dijenguk sama Nabi. Ini siapa yang menjenguk Nabi Muhammad? Masya Allah langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tidak ada yang bisa menutup kebaikan. Pasti Allah akan buka dengan kebaikan lagi. Cuma sabar. Sabar itu memang tidak ada batasnya. Namanya juga sabar. Kalau ada sabar nggak ada. Tapi bentuk sabar ada batasnya. Jadi sabar tidak ada batasnya, tapi bentuk sabar itu ada batasnya. Misal gini, anak kita susah dia ajak ke masjid atau diajak ngaji. Kita kan pertama sabarnya biasa, tapi kalau disesuaikan kira-kira gitulah, disesuaikan. Kayak kita lah kalau karyawan ada masalah SP1, SP2, itu kan bentuk sabar, tapi beda-beda bentuknya. Sampai merasa kita itu udah optimal. Baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ibadah terbaik. Ketika kita sudah mentok dengan ikhtiar kita, dengan doa kita yakin 100% Allah sedang akan bersama kita. Allah tidak akan meninggalkan kita, suatu saat memang Allah akan bersama kita. Wah ini nggak mudah teori, memang nggak mudah. Karena nggak mudah, maka disebut dengan pahlawan. Gitu, karena di atas rata-rata. Doanya di atas rata-rata, sabarnya di atas rata-rata, menunggunya di atas rata-rata, ihsannya di atas rata-rata. Ya kan? Begitu. Kira-kira begitu teh. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ya, sami-sami. Baik, makanya ada istilah sabar disayang Allah ya Ustadz ya. Mungkin itu maksudnya ya. Manusia Ya, sabar kayak tadi, adalah manusia di atas rata-rata. sabar itu pahalanya tanpa batas. Allahnya juga sayang banget sama kita. Ya, Baik. diberi hisab. Baik. Pertanyaan berikutnya, masih ada waktu Ustadz? Ya, silakan. Di sini sekitar 15 menit lagi azan. Baik. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, datang dari Teh Sylvia. Pertanyaannya adalah, nah ini bagaimana menghadapi orang yang suka berkeluh kesah, terkadang sampai bingung menghadapinya. Terima kasih Ustadz. Mangga. Apa teh tadi? Menghadapi orang yang sering senang berkeluh kesah gitu, sampai membuat bingung gitu. Semampunya dibelajarkan bersama-sama. Ya. Mungkin dia punya masalah yang berat ya. Kemudian kan gini, Allah itu tidak mungkin menguji hambanya dengan sesuatu yang lebih. Kalau dosen mungkin ngasih soal kadang-kadang melebihi kemampuan mahasiswanya. Tapi kalau Allah menguji hambanya, itu sudah terukur. Sudah teruji dan validitas, reliabilitasnya juga udah bagus ya. Tidak akan menzolimi, maka dihadapi dengan baik. Jadi kalau ada orang yang keluh kesah, minta nasihat, ya kita nasihatin sebisa mungkin. Ya, justru itu kesempatan kita untuk kemudian masuk memberikan nilai-nilai positif ya, memberikan nilai-nilai kebaikan ya, dan dakwah itu menyampaikan kebaikan itu, memasarkan kebaikan itu tidak seperti kita makan langsung kenyang. Jadi makan 10 menit langsung kenyang, langsung nikmat gitu. Tapi menyampaikan sesuatu kepada orang yang sering keluh kesah itu butuh proses. Butuh proses panjang. Karena itu masuk wilayah pendidikan. Pendidikan itu tidak ada yang tiba-tiba. Pendidikan itu tidak ada yang tiba-tiba, semuanya butuh proses, butuh waktu. Ya. Bantu oleh kita sekuat tenaga dan doakan gitu ya. Kayak kadang-kadang kita jengkel ya. Keluh kesah terus ya. Ya atur waktu saja. Kalau kira-kira kita ada kegiatan lain, kemudian ada waktu yang harus dikerjakan, ya dimanage saja dengan baik, kapan harus melayani, kapan tidak. Ya, jadi ini sering kita dapatkan ya di kantor gitu ya, kemudian di tempat bahkan di rumah ya ada tetangga yang kesah terus gitu ya. Nah, kalau kira-kira mengganggu konsentrasi kita,
mengganggu keikhlasan kita, ya kita atur ritme bertemannya itu. Kalau kira-kira mampu masuk, tapi kalau kita agak terbawa, maka menjaga jarak. Tapi ada satu hadis nih penting. Kalau kita bergaul dengan orang lain, itu pasti ada masalah. Maka kita bersabar dengan dinamika dan gangguannya dan tidak lari dari lingkungan itu jauh lebih baik daripada menarik diri. Itu kata Nabi ya, kata Nabi. Jadi kalau kita ada di sebuah kantor, sebuah lingkungan sangat tidak baik, kemudian kita sabar dan terus mengedukasi, itu luar biasa kebaikannya daripada kita menarik diri. Tapi kalau betul-betul nggak kuat ya, aduh ini kayaknya saya lama-lama nggak ikhlas nih gitu. Ya silakan cari tempat lain yang lebih kondusif. Ya. Baik, semoga cukup ya Kak Sylvia atas jawabannya. Baik Ustadz, rasanya sudah cukup waktunya. Sebenarnya mungkin masih banyak yang bertanya, tapi karena waktunya juga di sana terbatas dengan waktu maghrib. Sebelum saya kembalikan kepada TDC dan mungkin nanti Ustadz menutup dengan doa, saya mohon maaf bila tadi ada kesalahan selama selama menjadi pembawa acara di sini dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin semangat dalam menjadi pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari, pahlawan sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu, kalau ada bapak di sini mungkin sebagai suami dan juga sebagai hamba Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf bila tadi ada kesalahan baik tutur kata ataupun bahasa tubuh. Saya pamit, insya Allah kita bertemu minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Andang. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Saya kembalikan kepada Teh Desi. Mangga Teh Desi. Baik Teh Dini, hatur nuhun Teh Dini. Terima kasih banyak Pak Ustadz Andang untuk pencerahannya pagi ini. Mungkin untuk yang terakhir bisa memberikan nasihat Pak Ustadz untuk kita semua ataupun kesimpulan singkat dan juga doa penutup kajian. Silakan Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Pertama saya sangat senang sekali bisa silaturahim, doa bidoa, mudah-mudahan kita semua makin baik akhlak kita dan makin senang untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan jalan kepada kita. Kalau kita ingin jadi pahlawan, ingin punya kualitas akhlak di atas rata-rata, maka instrumennya adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya semata-mata untuk bekal kita nanti di yaumil akhir, berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga ibadah untuk bekal kita dalam kehidupan ini. Ibadah kita baik, bisnis kita baik. Ibadah kita baik, hubungan kita dengan orang tua baik. Ibadah baik, sekolah kita baik. Ibadah baik, kerjaan kita baik. Jadi ibadah itu luar biasa. Dampaknya ke semua sisi kehidupan. Terima kasih, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mohon maaf jika menggurui, jika kemudian ada salah kata dan ada kata-kata yang kadang-kadang tidak terkontrol ya, saking semangatnya atau kadang-kadang beda standar gitu ya. Mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mari kita baca istighfar selama sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Di saat sebagian saudara-saudara kami, Engkau uji dengan berbagai macam penyakit.
Engkau berikan kepada kami kesehatan. Engkau berikan kepada kami waktu untuk terus memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berikan kepada kami akhlakul karimah, akhlak yang terbaik kepada anak-anak kami, akhlak yang terbaik kepada suami istri kami, akhlak yang terbaik kepada tetangga-tetangga kami, sikap terbaik kepada orang tua kami. Ya Rabb, mudahkan hati ini untuk terus berdoa kepadamu, mendoakan orang tua kami, mendoakan saudara-saudara kami, mendoakan anak-anak kami, pasangan-pasangan kami. Dan jadikanlah orang lain yang tersakiti dengan kata-kata kami, sikap kami, mudahkanlah ya Allah hatinya untuk memaafkan kesalahan kami. Mudahkanlah ya Allah hatinya Engkau lembutkan, kemudian memahami apa yang kami lakukan. Begitu juga dengan kami ya Allah, jika hati ini, hari ini masih sangat sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bukakanlah pintu hati kami untuk mudah bahkan gemar memaafkan kesalahan orang lain. Kami yakin ya Rabb, dalam firman-Mu bahwa memaafkan itu salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Maka hiasilah hati kami ya Allah dengan sifat pemaaf. Hiasilah kami ya Allah dengan sikap kerja keras, sebagaimana para pahlawan, nabi dan orang-orang soleh, para sahabat, para syuhada ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jaga kami, selamatkan kami ya Allah dalam kehidupan ini. Mudahkanlah kami ya Allah dalam beramal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga ilmu yang disampaikan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah hadir. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. Ustaz Adang. Makasih Pak Pak Ustaz. Ya, sama-sama ya. Insyaallah senang.